Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Saya dulu SMP semua guru pernah sama saya, SMA semua guru juga pernah. Waktu itu saya mikir, ini sih bermasalahnya aku, tapi itu sangat berhubung. Ya itu. Satu hal bahwa saya itu memegang yang namanya nasihat. Jangan bohong. Bahaya orang kalau nggak bohong. Nih, saya dari kecil itu di doktrin. Bapak saya itu, ya jenenge ustaz. Zaman dulu tidak ada ustaz. Ustaz itu kalau tidak ada, istilah ustaz tahun 70 itu tidak ada. Tidak ada. Ustaz itu kalau kita belajar bahasa Arab, ada ustaz itu, guru silat ya ustaz. Ya, sekarang itu saling mengustadkan, itu adalah perkembangan zaman, ya apa? Itu adalah perubahan. Sekarang itu saling mengustadkan. Gimana ustaz? Buat ini kan ngerti ya. Nah, saya ini memegang, jangan bohong. Dulu kalau kita nggak bohong, kita nggak punya tata krama. Tata krama itu pada dasarnya adalah bohong. Sampai boleh benci sama kemudian boleh, tapi nggak boleh ngomong. Ya, jadi Pak Dwi, selamat pagi Bu, assalamualaikum, batin, mate hukum. Yang namanya tata krama itu adalah menyampaikan. Ya, justru karena kita menyampaikan yang tidak sesungguhnya, kita bisa bekerja sama. Saat itu benci dengan ngaplok itu, hilang, ingatan itu hilang. Memori kita ini palsu, ya. Apalagi memori kita dengan palsu semua, ya. Palsu itu kenapa? Kita mengikuti alur utama. Aku ingin tahu diskusi sampai ibuku, gara-gara daya itu. Aku hitungan, aku hamil kamu 9 bulan, melahirkan kamu itu bertahun nyawa, aku yang ngurusin jatuh semua. Ini apa sih? Ya nggak jatuh. Lah ya gara-gara sampai ingin punya anak itu, lagi kudu sekolah, sembarang itu. Ya itu. Sajane sing kudune bertanggung jawab, sing kudune berbakti sopo. Ya kan kuali, kita pengen punya anak, anaknya lahir, kita suruh berbakti. Kekuali-kuali pengen kita ini. Harusnya kan orang tua yang berbakti. Kalau mikir sekarang email, tapi habis itu anak kita ajarin, kasih ibu sepanjang jalan, padahal kecil itu di bawah apa jadinya kenapa tadi gitu ya? Ini perbudakan. Ya, gendongan itu. Iya, ya. Dan kita itu menekankan bahwa kasih sayang orang tua ke anaknya itu seperti matahari menyinari bumi. Cari sopo. Ya, tapi indoktrinasi seperti ini mempengaruhi cara berpikir kita. Ya, mempengaruhi cara berpikir kita. Bahkan tanpa sadar sampai akan memperlakukan anak sampai seperti orang tua sampai memperlakukan sampai. Nah ya gitu. Enak ya karena ingin kita akan nih sampai. Ya memang tidak enak. Jadi fakta itu, apakah fakta itu menyakitkan? Tidak. Fakta itu apa adanya. Ekspektasi sampai aja ketinggian. Betul benar. Kalau sampai itu belajar mengurangi ekspektasi, mungkin mau kucing. Benar itu. Nek kucing sampai mancal gelas, sampai ngamuk enggak? Enggak. Kucing pecah gelas sampai enggak ngamuk. Loh, giliran anaknya pecah gelas, loh kok sampai ngamuk-ngamuk loh, itu apa? Ya, karena ekspektasi terhadap kucing berbeda ekspektasi terhadap mana? Itu, nah makanya yang namanya mental tadi itu hasil kerja otak. Pada saat kita berkomunikasi, kita berinteraksi dengan individu lain, itu yang namanya mental. Jadi kalau dalam
Kesehatan mental itu bergerak terus, gitu. Tapi dalam sekarang kalau kita belajar di behavior neuroscience, mental itu apa sih? Gitu. Mental itu adalah bagaimana pada saat otak kita, pada saat kita berinteraksi dengan individu lain, entah itu uang, entah itu wedus, entah itu kucing, ya, baru kita punya mental. Sampai dewe akan kamar, kamu mental ya, dewe tidak berinteraksi sama siapa. Gitu. Ya, makanya kalau di sini ada yang pernah kesurupan di sekolah, mana nggak tahu kesurupan di sekolah, orang murid. Pada dasarnya itu caper aja cari perhatian. Lu sampai itu kan nggak pernah lihat anak kesurupan di tengah dan mau mati dalam kamar kesurupan, pernah? Enggak bisa disimpan orang. Gitu. Oh iya, saya kesurupan itu bisa dipastikan dia bukan pelajar teladan, bukan di sekolah, saya nggak dikenal, cara nggaknya. Kalau begini itu sudah paham kita, namanya kesurupan itu dididik, itu sejak tahun 60-an sudah tahu. Kalau kita belajar ilmu kesehatan jiwa atau psikiatri itu dididik, disosiasi trans disorder, ya. Karena kesurupan itu nggak mungkin kesurupan di kamar sendirian, kita kali mau ngake, ya, caper, cari perhatian. Tapi kalau dia sudah dapat perhatian, enggak. Lalu untuk saya ini sudah diperhatikan orang banyak sejak kecil, jadi ya nggak pernah caper, jadi nggak pernah kesurupan. Nah, jadi yang namanya kesehatan mental itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan individu lain. Dengan individu ya, yang disebut apa yang namanya mental yang sehat itu. Mental yang sehat adalah bagaimana kita bisa membentuk kerjasama secara efektif dan efisien. Ya. Nah, yang namanya kesehatan mental itu sebetulnya tidak memerlukan yang namanya efisiensi. Gitu. Yang perlu adalah efektivitas. Nggak efisien nggak apa-apa. Contohnya apa? Ini kalau dulu sekarang enggak ada. Kalau dulu itu orang pacaran itu nulis surat tuh, jangan dia nulis surat itu mikir, bayar apa ya? Nanti ngomong lah, ngomong adalah pelabuhan. Sabar dan cinta. Tambahkan perasaan beli kok ya lanjut ya. Nanti ngomong aku seneng deh, kok nih gitu. Nah, tapi ini bagaimana yang namanya kesehatan mental itu tidak perlu yang namanya efisiensi, yang perlu adalah efektivitas. Apakah yang kurang jelas? Oh, ya wis, aku manut kayak ini. Oh ya wis ya. Lu kayak ibadah. Kayak ibadah. Bulan apa ini maksudnya? Tas kerja. Ini ibadah. Lu ya. Aku tim. Ya itu bagaimana saya namanya itu adalah kesehatan mental. Ya, mental itu adalah bagaimana kita yang penting adalah efektif, efisiensi itu yang penting, ya. Bahkan kalau kita duduk, kemudian kita duduk lah ya, kita duduk di warung kopi, itu tidak efisien gitu. Kita memerlukan, kita cari kopi yang mahal, ya duduk. Kopi yang murah ya, kopi ngering, anggeriran, pokoknya ya. Ini kopi murni karakter. Murni jagung dong. Itu, tapi kan itu kalau kita mencari efisiensi, yaitu kita cari yang murah. Gitu. Makanya yang namanya di sini kafe, terus kemudian steakhouse, itu dalam rangka kita membentuk tidak efisien, ya. Tapi hasilnya nggak apa-apa. Gitu. Jadi yang namanya kesehatan mental itu bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif. Gitu. Hasilnya apa? Indikatornya itu gampang sebetulnya. Indikatornya
seberapa jauh kita itu bisa bekerja sama. Kalau di breakdown lagi, bagaimana kita bekerja sama itu lebih efisien, lebih efektif gitu. Itu adalah gampangnya ya, masyarakat yang bahagia. Ini kalau kesehatan mental itu ukurannya kebahagiaan sebetulnya. Itu adalah level yang paling tinggi itu. Ini levelnya makrifat ya, kalau kebahagiaan itu. Ya kan kalau di bawah itu ada syariah. Untuk dua ini tarekat. Ya, kalau dua di mana? Hakikat. Kalau dua di mana? Makrifat. Top of the top murtad. Loh, iya loh, ini aku ngomong beneran itu. Kalau yang namanya makrifat itu dengan keanehannya, dia itu masih mencari alasan-alasan teologisnya, betul. Ada orang aneh tapi tetap aja dia mencari alasan-alasan teologis untuk keanehannya dia. Itu makrifat. Jadi orang aneh tapi boleh cocokologi, dicocok-cocok. Tapi kalau menurut tadi itu sudah butuh alasan. Tapi ya murtad itu sadar mana tak pulang. Mulai dari nol ya. Yang itu bagaimana yang namanya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu yang paling tinggi. Dan kebahagiaan itu berbeda dengan kesenangan dan kegembiraan. Seringkali kita tidak bisa membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Indonesia tahun ini melorot lagi urutan ke-83 setelah sebelumnya naik 4 strip dari 84 ke 80 masyarakat yang paling berbahagia 8 tahun berturut-turut. Negara yang paling bahagia adalah Finlandia. Bahagia. Akhirnya kebahagiaan itu berbanding lurus dengan kerjasama. Di Finlandia itu jam 3 sore selesai, semua kantor tutup, nggak ada lagi yang bisa dikerjakan. Selesai. Besok di mana? Ke mana? Bahagia tutup. Gitu. Mereka harus ngapain? Orang catur Norwegia, Finlandia, jam 4 sore itu caturan itu ngopi sampai malam itu. Pokoknya begini, kabul kopi lah, nyambut kami. Memang jam 4 tutup jam 9. Maksudnya tutup itu dia last ordernya jam 9. Habis itu dia ikut nongkrong sampai jam 1 jam 2 ya nggak apa-apa. Jam kerjanya 26 jam seminggu. Norway 25 jam seminggu. Jepang 29 jam seminggu. Indonesia 54 jam seminggu. Sajane sih berkah boleh insop sih. Sampai hari itu mulai tekan mana mau buka laptop saya nyambut gawe lagi. Ya itu. Kenapa? Sampai tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas sampai pada saat di kantor. Kenapa? Nggak bisa kerja sama gitu. Ya orang Indonesia itu nggak bisa kerja sama. Apakah kita harus demikian? Enggak gitu ya. Wah, aku tuh selalu memberikan disclaimer, aku tuh mengasih contoh dong. Finlandia itu tidak lebih bagus dari Indonesia. Jepang juga tidak lebih bagus dari Indonesia. Cuma berbeda aja. Bedanya apa? Finlandia bahagia, Indonesia enggak. Itu bedanya. Loh, apakah orang harus bahagia? Enggak, pedus loh, enggak bahagia, enggak apa-apa. Loh iya gitu ya. Jepang tidak lebih bagus dari Indonesia, cuma berbeda. Bedanya apa? Jepang tertib, kita enggak. Benar itu tertib mereka. Aturan ditaati. Lah sampai nih loh, lampu abangnya gak iso mandek loh. Kasih tahan apa? Ya, gak iso mandek itu. Kecuali orang polisi. Nah itu loh. Apakah kehidupannya harus tertib? Enggak, kecoa itu enggak tertib. 250 juta tahun bertahan dia. Dinosaurus punah, kecoa enggak. Jangan-jangan sampai tengok kecoa ya bisa bertahan. Lu jangan-jangan. Itu apakah kita harus tertib? Ya enggak juga. Cuman kalau kepingin tertib, lo jangan. Nah, masalah ya, kayak ini mesti kecil itu didoktrinnya enggak.
Tidak ada yang tidak mungkin. Siapa yang setuju dengan kalimat ini? Angkat tangan. Tidak ada yang tidak mungkin. Peti ya? Peti. Siapa yang setuju dengan kalimat tidak ada yang tidak mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Mas, saya nggak mungkin ini akeh sampai buat dadu metu angka 8 mungkin nggak mungkin. Sampai 6 kok. Lho kok sampean sembahyang kok jengking petang 8 dina petang 8 bengi gak iso. Mek 6 kok. Sampean duwe mobil lah, Avanza mudhun dadi BMW gak iso. Mbok sampean sembahyang jengkang jenenge yo gak iso. Ya, itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Pokoknya doa kita bisa coba. Sepeda motor sampean bocor, ndongan itu, ndongan ono banding iso. Bocor ya gak iso, gak iso. Lha wong ndongani ban bocor ya gak iso, ndongani jantung bocor lah. Banyak hal yang tidak mungkin itu. Kalimat kalau bisa dikoreksi kalimatnya adalah segala kemungkinan bisa terjadi, tapi yang tidak mungkin nggak bakal terjadi. Kita melempar dadu keluar angka 8 mungkin, nggak mungkin cuma 6. Kita melempar dadu 1000 kali keluar angka 6 terus, mungkin nggak? Mungkin, tapi kemungkinannya 1/6 pangkat 1000. Loh, aku caranya mikir, yo guru matematika, ya. Iya, tapi guru matematika itu begitu dalam kehidupan, otaknya nggak rasional. Dia hanya rasional pada saat matematika. Dia memang begitu cara kerja otak kita, gitu ya. Cara kerja otak kita tidak rasional memang. Kita hanya percaya yang ingin kita percayai. Kita itu hanya apa ingin kita, otak kita itu hanya percaya apa yang ingin kita percayai. Kita percaya hantu, meskipun kita nggak tahu dulu, percaya lain. Ya, percaya begitu sampean punya toko Alfamart, terus kasir sampean ngomongin sampean, bu, duit dicolong tuyul, saya nggak percaya. Ya kok colong itu, ya. How we believe unbelievable. Itu adalah cara kerja otak kita supaya apa? Supaya kita nyaman. Supaya kita melupakan hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, kebahagiaan tadi dan kegembiraan itu dua hal yang berbeda. Orang Finlandia ini sudah 8 tahun berturut-turut sebagai masyarakat yang paling bahagia. Begitu mereka diumumkan, tahun ini kalian adalah masyarakat yang paling bahagia. Apa reaksi mereka? Mereka senyum-senyum gitu. Oh, kita bahagia ya. Gitu. Wong Indonesia asing urutan 83 tadi itu. Bendino dia kalau dirinya bahagia. Oh, dia pengumuman kalau dirinya bahagia. Bahagia itu sederhana. Sambil ngupload gambarnya rawon. Lalu pikir rawon itu bahagia. Itu apa? Sambil tak kandani ya. Kenapa orang Jepang dan orang Finlandia, orang Nordik itu bahagia, orang Belanda itu bahagia. Salah satu survei indeks kebahagiaan itu ada pertanyaan ini. Kalau kamu sakit, apakah kamu merasa negaramu peduli? Nek aku takon sampean, ini berapa persen yang jawab negara peduli? Coba. Gahono. Nek sampean sakit, apakah sampean merasa tetangga sampean peduli nggak sampean? No. Kalau ini ditanyakan kepada orang Finlandia, 100% jawabnya ya. Kalau kamu ketinggalan handphonemu di mall atau di swalayan, handphonemu ketinggalan dan kamu ingat 4 jam kemudian pada saat di rumah, kamu paling enggak? Kita jawabnya enggak. 8 jam maka tetap di situ nggak ada yang pegang handphonenya itu. Kalau di sini, jangankan ketinggalan di mall, ketinggalan sama omah ya sampai bingung. Kok diwocok? Jauh pak, orang saya ketinggalan handphone apa balik deh, semua balik handphone kali, bujuk pokok-pokok kok diwocok.
Ya, jadi terus kalau pertanyaan, kalau kamu punya anak remaja jam 10 malam belum pulang nggak ada kabar, kamu panik nggak? Panik. Mereka jawabnya enggak. Tahu kan kenapa alasannya mereka bahagia? Ya nggak panik, handphonenya ketinggalan juga nggak panik, anaknya belum pulang juga nggak apa-apa, karena mereka tahu anaknya akan diperlakukan komunitas dengan baik. Paham? Kenapa kok mereka bahagia? Tahu sekarang kenapa sampai ini nggak bahagia? Loh, bahagia dan meringis itu dua hal yang berbeda. Loh benar ya, kayak meringis itu pura-pura. Saya bisa buka curut ya, cari di karton. Itu adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu berbanding lurus dengan yang namanya kerjasama. Dan kerjasama dalam jumlah yang besar itu memerlukan kesepakatan. Sampai tidak akan bisa kerjasama dengan seseorang sampai ada musuh. Benar nggak? Tadi bisa. Tidak bisa. Musuh. Musuh kenapa? Aku musuhan kenapa? Pilihan itu Mustabak. Ya, selain itu Mustabak musuhi. Ini adalah salah satu contoh kenapa kita sulit bekerja sama. Aku nggak mengharuskan sampai bekerja sama loh ya. Aku tuh cuma ngomong caranya gini. Sampai kayak kepingin ngalor, ojo kamu ngetan. Ya, kita yakin kita bisa. Kamu yakin nyampe ke utara, tapi kamu jalan ke barat. Bisa nggak? Lu juga bisa deh, gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa juga, sampai laku ngalor nggak apa-apa. Tapi kalau kita kepingin ke barat, jangan jalan ke utara, gitu. Ya, itu aja. Nah itu makanya kita kalau sekolah gitu ya, ya S1 sih nggak diajari, S2 koyo wis gitu ya. S3 ya harus. Apa itu yang disebut ontologi, apa yang disebut epistemologi. Ya. Nah, kebanyakan moral itu adalah epistemologi. Sampai ngajari anakmu itu epistemologi. Jarang orang tua itu memberikan anaknya itu pengetahuan ontologis, jarang banget. Yang diterangkan adalah bagaimana seharusnya, bukan bagaimana apa adanya. Ya. Kalau kita membaca, kalau kita itu banyak sumber, mungkin kita akan tahu banyak hal tentang ontologi. Epistemologi, wah udahlah banjir, isu-isu nang bos apa sih epistemologi kafe, pesan moral, isu-isu pesan moral, kok gak mesti pesan rawon. Ya, kebahagiaan. Nah, kenapa negara-negara sekali lagi tidak harus bahagia, tidak harus bahagia itu tidak harus. Tapi kalau sampai ingin bahagia, ini loh caranya. Ada yang harus ditempuh, ada yang harus dilakukan. Dan dari awal saya sudah tahu orang Indonesia juga ingin bahagia. Tidak kepingin. Sampai lebih senang untuk puas ketimbang bahagia. Orang Indonesia itu kalau dipilih, kamu pilih puas atau pilih bahagia? Yang dipilih adalah puas. Ya, tapi memang tidak harus bahagia. Salah satu variabel kebahagiaan adalah menghargai privasi. Salah satu variabel kebahagiaan. Sampai tidak akan bisa berempati kalau tidak menghargai privasi. Empati itu adalah syarat utama kebahagiaan. Banyak variabelnya, tapi empati itu adalah variabel utama. Di otak kita itu ada pusat empati, namanya frontal cortex. Empati itu bagaimana kita, bukan tanpa disadari. Empati itu otak kita itu sensing,
bisa menilai bahwa orang ini kesusahan, orang ini sedang sedih, gitu. Orang ini sedang menderita. Ya, gitu. Kalau kita tidak punya empati, ya misalnya otak kita nggak punya pusat empati, sampai nonton sinetron nggak bisa nangis, nangis itu kan karena melihat itu sedih, gitu, belok nangis. Gitu. Itu adalah bagaimana neuron cermin kita itu melihat apa yang dilakukan orang itu mencoba merasakan. Nah, empati itu, sekali lagi semua ini masalah latihan. Tidak ada yang tidak perkara latihan. Manusia itu hidup itu belajar dengan berlatih. Tidak ada satupun yang tidak latihan. Bu, sampai guru matematika ini gak latihan matematika, iso itu deh. Gak bisa, latihan matematika itu makanya ngajari adalah latihan soalnya. Meskipun ada epitelium, kalau tidak pernah kerjakan latihan soalnya nggak bisa. Ya, yang namanya tata krama itu perlu latihan. Dari kecil dilatih tata krama. Ya, berperilaku itu dilatih untuk berperilaku. Ya. Gitu ya. Semua itu perkara latihan. Bahkan kebahagiaan itu adalah masalah latihan. Dan sampai tidak akan bisa berlatih empati kalau tidak latihan, tidak bisa berempati kalau tidak, sampai tidak akan bisa pernah menghargai privasi kalau tidak pernah latihan. Sebaliknya, kalau sampai tiap hari ngajak privasinya orang lain, sampai makin lihai ngajak privasinya orang lain. Dan semakin sampai mengajak privasinya orang lain, sampai berbakat untuk tidak bahagia. Tak kasih contoh ya, tak kasih contoh. Nah, handphone itu privasi enggak? Kalau sampai diklik buju nih, nekat handphone buju, sampai berbakat itu nggak bahagia, sumpah. Iku sopo lah, ya mulai perkara, ya itu. Ada hal-hal yang bisa berbahaya. Nah, di masyarakat yang sangat menghargai privasi, anak punya masuk kamarnya anak ini sudah mentok dia. Seorang ibu tidak akan masuk kamarnya anaknya buka, ya tidak. Dia menghargai privasi. Ya, kalau menghargai privasi, ya itu bahagia. Jadi apa yang jadi privasi anak bukan urusan orang lain. Ya, apa yang menjadi privasi orang lain bukan urusan sampean. Nah, aku tak akan ini. Keyakinan itu privasi apa? Menjalankan keyakinan privasi apa? Loh, kok gak sholat kok sampean sing bingung. Terus ya apa? Wes sholat kok. Iki sing gak sholat kok liya sampean sing bingung. Sampean merasa terganggu gara-gara orang gak sholat. Ya, loh, ya. Kalau sampai di sini aku takut lagi, saya kepingin bahagia. Itu jawaban. Kalau masih kepingin bahagia, mulai besok stop mengingatkan orang sholat. Nek kepingin. Oh ya, nek gak kepingin yuk kamu boleh. Ya. Itu bedanya antara yang namanya peduli dan rese itu beda. Kon wis mangan, ayo mangan itu adalah peduli. Nek kon nyukur jemput bilang senti. Beda kan? Tahu bedanya ya? Dan menanyakan loh. Di Nordik itu menyebut tentang keyakinan orang lain itu setabu menanyakan kalau nek nyukur jemput bilang senti, setabu itu. Beda ya? Beda ukurannya. Tapi sekali lagi kita tidak harus macam orang Finlandia. Saya tak tahu mau ukur masalahnya. Ada di masyarakat tertentu, yang nyukur bulu ketiak aja dianggap perempuan ada gitu. Ada. Sekali lagi ini yang membedakan
Saya tidak mempermasalahkan kamu nyukur berapa senti, bukan. Pertanyaannya itu adalah pertanyaan privasi. Masuk ke wilayah privasi orang, masuk ke wilayah privasi orang itu namanya entering private area without any permission. Itu adalah itu apa namanya? Itu bahasa Inggris ya. Entering private area without any permission. Ya, itu menimbulkan ketidakbahagiaan. Bagi siapa? Bagi yang sering itu masuk ke wilayah orang. Sehingga karena kalian itu terbiasa masuk wilayahnya orang, hobi kalian itu menasehati. Ya, di sini itu orang Indonesia itu setiap hari menasehati meskipun nggak diminta. Dia nggak diminta, aku itu lo gak jawab nasihat, kau tuh lapor nasihatnya aku gitu ya. Contoh ya, ada orang kematian yang datang di kelas bola sing sabar, aku itu gak jatuh, kau tuh lapor terkoren ini kecawan cinggu ya. Ya, coba kalau di negara-negara yang bahagia, orang datang ke orang mati itu apa yang dilakukan? Datang, duduk, diem. Paling cuma nepuk-nepuk, paling banter. Cara menunjukkan empatinya begitu. Nah gini, budi kelas noyo saat sing mati kon di koyo tau ora mati koyo opo. Ya gitu. Begitu. Ibu biar yo soalnya sama saya sih. Kon lagi rokok. Sampai ini lupa nih dia hari kiamat saya ngerti lah aku ya gitu. Ya gini, ibu saya itu disebut punya itu kan gara-gara istrinya apa ya. Kalau bapak saya kan sekolah memang ya sarjana usuludin ya iyalah dia itu sekolah gitu. Lah ibuku itu kan ya dia itu ya tahu sendiri lah, dia itu pengetahuannya itu ya dia itu tidak pernah pendidikan formal ya tidak pernah gitu. Tapi dia sebut juga dia pintu surga ketutup kan ya Allah. Terus aku yang ngomong gampang, kok aku nggak jendela. Kalau jendela, yuk gak sehat kalau ventilasi ini. Hal-hal yang semacam ini, bagaimana ibuku itu enggak, bayangin aja. Ibu tersiksa kadang-kadang aku ditakoni sholat itu gak jawab gitu ya. Cuma kan bisa tahu. Loh, ya meskipun kan kosong, begitu ditanya makan, gitu. Ya boleh itu, gak makan mana itu. Loh, yang begini ini membuat ya aku yang nakal gitu. Tapi pada dasarnya kalau ibu itu tidak kepingin tahu apa yang dilakukan anaknya, dia tenang gitu. Dicek, terus bayang. Jadi ibu itu panitia sembahyang. Belum beneran ibu, tahu rasa kerja. Lah, adikku sing siji gak baca bahasa Arab, gak terkubat. Ngaji lho. Lah aku ini umur 7 tahun ya hafal Al-Qur'an hari ini. Apa dia? Sih gak iso hafal gitu. Sampai gak iso deh. Tapi ya memang ada orang yang gitu ada. Bahkan dia bahasa yang lain, bahasa Inggris pinter, bahasa Arab gak iso hafal. Dia itu menghafalkan sesuatu yang tidak ngerti artinya, itu gak bisa dia. Ya, kalau kita itu kan ngerapal mantra kan meskipun gak ngerti artinya bisa ya. Kalau dia nggak bisa, dia itu menghafal harus tahu. Ya, dia ada teman saya dulu, orang sudah meninggal. Itu pintar matematika juga iso, pangkat penglimo itu gak iso. Cuman waktu itu kan kelas 5 ya, kelas 5. Ada ini nih, nang tahu gak masalah, tuh kenapa boleh dia tingkat gak iso? Pin, pakai nomor itu. Itu, aku untuk produk 5.000 bisa bapak, ini kira orang mulu, lo iso.
Ya, jadi bagaimana otak kita itu berhitung secara matematika itu berbeda dengan menggunakan otak emosi kita itu. Itu penjelasannya tahu saya setelah belajar neuroscience gitu. Oh berarti Arifin dia ini ngomong. Nah sama dengan emosi kita yang kita latih ini, gitu ya. Sekali lagi ya, saya berbicara secara ontologis, bukan secara epistemologis. Epistemologis sampai milih diri. Ya, sampai yang menentukan, sampai ingin bahagia apa enggak, itu urusanmu. Ya, tapi sampai ngomong ingin bahagia, tapi melakukan ke arah yang tidak berbahagia, kan lu gendem, ya. Itu nggak sehat mentalnya. Gitu. Kita sekali lagi yang namanya mental itu kita tahu bahwa kita itu berinteraksi dengan orang lain. Ya, ya. Kalau sampai yang namanya trespassing tadi itu apa namanya, entering private area without any permission, trespassing. Yang paling berpotensi tidak bahagia itu yang trespass. Yang ditrespassing ya tersinggung, gitu. Ya, itu. Jadi itulah perbedaan yang namanya. Apakah orang yang aku itu pokoknya aku punya prinsip, loh ya terserah, ada apa? Saya punya prinsip bahwa yang namanya loh ya aku itu dari kecil ya. Kenapa ibuku seperti itu? Karena dia berpegang pada ku anfusakum wa ankum naro gitu. Berpegang pada itu. Ya jadi ibuku wedi aku tuh neraka. Lah aku gak wedi. Dikon wedi kok gak wedi. Itu wedi lho, gak wedi kok dikon wedi ya. Aku tuh gak wedi. Mati juga kan gitu ya. Ya jadi orang udah tuh jadi kopraknya cilik. Lagi aku tuh ngerti. Jadi saya itu menikmati adalah sesuatu yang sebetulnya nggak bisa dinikmati. Gitu. Misalkan sekolah itu saya menikmati, sangat menikmati. Gitu. Meskipun sekolahnya juga bisa nyanyi terus itu ya. Pramuka, saya dulu pramuka Garuda. Loh iya. Kalau jambore nasi bola tahun itu usah. Jambore nasi bola itu sebelum ke mana? Sebelum ke Cibubur itu 77 itu di Cibolang itu. Wah itu kan kegendam. Cuma kami itu paling nggak seneng itu, pas muncul dasar daerah, itu nggak seneng aku. Sing liyane ku seneng kegiatan semua pramuka itu seneng. Muncul dasar daerah penting. Yang pertama yang harus gak iso, itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu susah. Kenapa? Aku takut bapakku yang diguyur dong. Kenapa Tuhan itu harus Esa? Esa kan ada apa? Kok gak ada? Tuhan yang Maha kalau Mas bilang ada apa? Ya bapakku yang gimana? Ya, kenapa? Lek takut ibuku. Mulai mau tukaran, lu kan gak apa-apa seru. Ya, itu adalah sesuatu yang sulit bagi saya. Kenapa harus Esa? Itu pun jangan ngomong kenapa harus Esa itu. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia ini saya lumayan di suatu. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Nah, ini dikongkong sopan ini aja. Patuh dan suka bermusyawarah. Lu ambil ibu gak patuh. Rela menolong dan tabah. Waduh tabah keren. Rajin, terampil dan gembira. Hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini genderuwo. Jadi, yang gini-gini belum aku nih di konco jasa jarang itu bisu langsung bisu gitu ya. Ini medeni gitu. Itu yang membedakan cara kerja otak manusia. Gitu. Nah untungnya saya ini sangat bakat berbahagia untungnya gitu. Sangat aku yakin ini. Di negara-negara yang bahagia itu yang diurusi adalah urusan publik. Nek sampean buang sampah sakar, oh bisa diseneni wong akeh sampean iku. Sampean buang sampah itu. Nang Jepang, langsung diwas wong akeh sampean buang sampah. Tapi nek sampean gak Jumatan kok ono ribut gitu. Tapi nggak diwali ya. Lu gak apa-apa juga, tapi harus menerima konsekuensinya. Ya, lu gak apa-apa sampean buang sampai usah karepmu gitu. Iku
kecoa buat sama sangat itu enak itu, urip aja. Jadi itu adalah konsekuensi. Yang saya sampaikan di sini adalah konsekuensi logis yang harus sampai dihadapi. Sampai ini tak guru ya. Nah, guru itu dikumpulkan di jari ini. Ya. Apa biar itu ya, orang kepingin dari guru, dari guru silat. Ya, biar itu zaman itu biar itu sekolah itu penerimaan itu dengan proyek kritis 1, proyek kritis 2, gitu, proyek kritis 3. Proyek kritis 1 itu ya unibra itu umbra, itu namanya umbra itu juga. Umbra, ya umbra itu proyek kritis 1. Proyek kritis 2 apa? IPB gitu ya, IPB itu proyek kritis 2. Proyek kritis 3 apa? Unek itu unijem. UNED itu berhenti 3, Solo UNS itu berhenti 3. Jadi nek gak terima berhenti 1, nak berhenti 2. Gak terima berhenti 3, gak terima berhenti 4, kok ikim. Nah, wes lah ya, wes itu saringan ikim, wes bosok-bosok lah berhenti. Lah iya itu, bosok-bosok lah berhenti. Iya lah, saya harus ketemu nanti dia kami itu bosok kabeh lah kita di guru loh ya apa terusannya itu dulu terus kemudian ada si penaruh itu bareng tahun 84 si penaruh itu terus kemudian udah ada bareng ikip lah apa bareng masih ikip saya namanya tahun 84 itu masih ikip Institut Keguruan Ilmu Pendidikan itu ya lama dosen kemudian. Nah itu bagaimana kita itu belajar gitu ya, bagaimana kita belajar kita itu sebetulnya kita itu sering kali bahwa manusia itu belajar itu manusia itu dididik dulu ya gitu ya. Kalau binatang itu dilatih gitu ya, manusia ya perlu latihan gitu ya. Apapun itu kita perlu latihan, bahkan yang namanya gembira itu perlu latihan, guyu perlu latihan. Nek sampean gak belajar guyu kan guyu. Beneran itu ada orang yang berbakat. Pada dasarnya semua perlu bakat, tapi ada orang yang nggak berbakat itu ada. Misalnya, ya kalau kita ngomong distribusi normal, rata-rata itu ada. 68% itu adalah rata-rata. Rata-rata orang itu bakatnya pas-pasan, rata-rata. Contoh aja gitar, ya. Orang itu rata-rata di 68% ini. Ada orang yang bakat, ya, bakat. Ada orang yang nggak bakat belas. Ya, gitu. Bagaimana dia mau main gitar kalau seumur hidupnya nggak pernah pegang gitar, meskipun dia sangat berbakat. Bahagia juga gitu, sampai banyak bahagia. Tapi dari kecil sampai itu dilatih untuk trespassing. Saya nggak bakal bahagia. Gitu. Ya, nah jadi bahagia itu adalah berlatih, tidak bahagia juga hasil latihan. Indonesia, masyarakat kita dilatih untuk tidak berbahagia. Ya, gampang cari contoh itu gampang. Ini untuk mampu akbar, merokok. Ya, padahal nek sampai pas hijau untuk sing merokok, sampai mantel kan? Lu sampai kok gak enak lu kena apa? Ya, sampai itu lampu hijau. Berarti saya mau apa? Ikut dia terabas, jengkel nggak sampai? Tapi pada saat sampai terabas lampu merah, sampai tidak merasa orang-orang itu marah. Kenapa? Sampai yang mundur tiap hari. Jadi merasa ya memang ya nggak apa, biasanya kayak gini. Gitu. Ya, lo kan Jepang, bu, tengah wong ini jam lo bengi apa ya mana derek. Ya, gitu. Lagi kalau sampai itu lampu abang kayak mandek, mau mentaati hukum model apa? Saya tidak bakal tantang. Handphone ketinggalan di Jepang sampai 8 jam, ya gitu. Setelah 8 jam ya diambil polisi. Dan kan gini, rezeki anak soleh, lu rezeki anak soleh. Ya handphone itu bukan rezeki anak soleh. Itu bagaimana otak kita bekerja.
otak kita perlu dilatih untuk berperilaku. Perilaku kita itu hasil latihan. Jadi sekali lagi bahwa kesehatan mental itu perlu latihan. Seperti tadi dilatih bahwa kita itu kesehatan itu kalau kita lihat jogging itu adalah kesehatan. Masuk kesehatan semua bisa. Ya, tidak apa-apa. Kita melihat misalnya orang jogging sehat, ya. Gembira sehat, iya. Tapi gembira bukan obat. Gembira adalah obat. Itu di Amsal 17 itu di perjanjian lama, ya, perjanjian baru. Ya itu ada, gembira itu adalah sehat, tapi gembira bukan obat. Ya seperti ASI air susu ibu, itu sehat bagi bayi, tapi bukan obat. Ya, loh, pikirannya ini kewalik-walik loh, ya. Yang sehat belum tentu obat. Yang sehat itu tidak. Sehat itu tidak sama dengan obat. Gembira itu adalah sehat, tapi gembira bukan obat. Sampai tipes masih gembira tetap tipes. Ya, tidak akan tipes kita obati dengan kegembiraan. Ya kan ono gitu ya. Sekarang bagaimana kesehatan mental? Yang mental pertama tadi bahwa kita itu mengetahui yang namanya konsekuensinya. Mengetahui itu adalah dengan dilatih. Ya. Sampai tidak akan tahu kalau tidak dilatih. Gak mungkin lah sampai ngomong nanti ini saja 2 jam metu jadi orang lain, gak mungkin. Sampai kan tetap sampai kan sebelum datang kemari. Tapi ini kayak guyung-guyung tuh orang ngono kartol. Lo bener ya, sampai dia akan berubah gitu ya. Mantul ya mantul aja gitu, tidak apa-apa karena memang saya menyampaikan apa aja itu menyampaikan memang. Ya itu makanya gunanya berbohong itu adalah sangat senang kalau menggorong. Gorong kok udah mati kok ditekani. Saya bisa ngeru, tapi ini digoreng setengah gitu ya. Gak masih ngeru kok. Gak masih ngeru. Kita ngomong, bahkan ada orang ngomong, sebetulnya ya nggak apa-apa sih gitu ya. Kita menyampaikan narasi itu ya nggak apa-apa. Saya itu menikmati narasi apapun itu saya nikmati. Saya pun menikmati yang namanya Spider-Man. Tanpa motor bahwa Spider-Man itu ada suku, nggak apa-apa gitu. Ya, itu kalau saya menikmati ya nikmati aja. Nah, kembali ke kesehatan mental. Kesehatan mental itu karena kita sampai pada titik bahwa mental itu adalah hasil kesehatan, hasil kerja otak. Kita paham ukurannya sehat itu apa. Ya, sekarang. Jadi apa yang dianggap oleh kedokteran dulu ya sebagai tidak sehat, sekarang ternyata itu sebenarnya nggak ada masalah. Gitu ya. Karena sampai awal tahun 70-an itu ilmu kesehatan jiwa atau psikiatri kedokteran itu berpegang pada filsafat, bukan pada biologi. Kaget. Pada filsafat. Filsafatnya siapa? Filsafatnya Sigmund Freud. Jadi orang psikolog, psikiater belajar yang namanya psikoanalisa. Kalau sesuatu kesehatan itu didasarkan oleh teorinya Freud gitu. Padahal ngarang gitu. Sigmund Freud itu kenapa? Nah, Sigmund Freud itu semua teorinya didasarkan atas dualitas atau dualisme seksual laki-laki dan perempuan. Kalau ini tidak ada, runtuh itu teorinya dia itu. Misalnya, kenapa laki-laki kok senang perempuan, perempuan kok senang laki-laki? Ngarang dia itu. Ngarang. Pada saat lahir, gitu ya, pada saat lahir itu anak laki-laki itu benci sama bapaknya. Gitu. Kenapa? Karena menguasai ibunya. Gitu. Ya, karena benci sama bapaknya, anak laki-laki melemparkan hasrat seksualnya ke perempuan dulu karena memiliki. Itu ngarang, dia 100% ngarang, tapi itu dipakai pegangan. Namanya Oedipus kompleks segala macam itu. Itu ilmu kesehatan jiwa dulu itu ya itu.
Dan perempuan itu iri kepada laki-laki karena nggak punya penis envy. Tuh, ya, lo ngarang-ngarangi, bisa ngarang-ngarangi gitu. Akhirnya kedokteran jiwa waktu itu, dokter itu sampai pada kesimpulan bahwa yang namanya homoseksual itu penyakit. Ya, penyakit. Sampai kapan? Sampai tahun 1972. Baru tahun 72 setelah orang dokter itu paham, mulai berpindah kepada mempelajari biologi, ya, yang namanya kemudian ada DSM-3, lalu di sini jadi PPDBJ2, itu yang namanya homoseksual, itu bukan penyakit. Ya, yang sakit apa? Yang sakit adalah orang dengan homoseksual tadi, dia merasa tidak nyaman dengan perilaku, dengan orientasi seksualnya, baik itu homoseksual atau heteroseksual. Kalau dia tidak nyaman, dia sakit. Nah, yang dihilangkan adalah rasa tidak nyamannya, bukan mengubah orientasinya. Gitu. Ini kedokteran. Kalau ilmu lain terserah, ini ilmu kedokteran. Saya ngomong ilmu kedokteran, ilmu kesehatan jiwa kedokteran. Setelah itu masuklah. Setelah itu karena kita paham bahwa yang namanya jenis kelamin itu bukan hanya dua. Gitu. Jenis kelamin itu bukan dua. Jenis kelamin dua. Jenis apa? Ya. Jenis kelamin itu kalau di pelajaran IPA kan, ini adalah tanda-tanda jenis kelamin primer. Ada organ gandumnya, ya itu. Ada testisnya, ada penisnya. Ini adalah tanda-tanda kelamin primer. Dan sebenarnya apa? Kumis, gitu ya, otot kekar. Gitu. Itu pelajaran ilmu ya tahun 78. Ya gitu. Terus kalau perempuan itu ada vaginanya, ada uterusnya, gitu. Dan sekarang kita paham bahwa sekarang sampai kita tahu kita itu sampai 8 minggu di kandungan, semua ini perempuan. Jadi kita semua ini sampai 8 minggu dalam kandungan, kita ini perempuan. Setelah 8 minggu ke-8 itu ada banjir testosteron. Itu yang membuat janin perempuan ini menjadi laki-laki, yang namanya maskulinisasi dan defeminisasi. Ovariumnya turun, desensus jadi testis gitu ya. Klitorisnya membesar jadi penis gitu. Ya. Nah, ini ilmu biologi, ilmu embriologi. Nah, setelah tahu gini, jadi kalau kemudian testisnya nggak muncul, itu jangan mau coba. Gitu ya. Ini saja nih, mau ya kau, ini bisa jadi orang. Jadi akhirnya, ya orang yang begitu kalian dia mau perempuan gitu. Nah, kalau di negara Thailand, akhirnya mereka ada yang namanya intersex, gitu ya. Intersex, laki-laki dan perempuan itu tidak hitam putih, ada kutub. Nah, ini ada di tengahnya. Kalau di Thailand sampai 40 intersex itu jenisnya. Nah, kan saya itu sering kali diundang ngomong jenis kelamin itu sebaiknya nggak usah ditulis di KTP, digambar aja biar jelas. Biar jelas. Itu adalah jenis kelamin. Nah, setelah kita tahu bahwa jenis kelamin itu tidak dua, itu spektrum, muncullah teorinya Sigmund Freud ini. Ya. Karena Sigmund Freud itu segala sesuatunya itu didasarkan atas dualisme seksual. Ini adalah jenis kelamin. Gender beda lagi. Gender itu adalah rasa identitas diri. Gender itu beda. Ini feminin gitu ya. Kan ada kan? Beremosi orang kilo sakit, orang kilo sakit. Tapi mas itu ada gitu ya. Jadi yang namanya jenis kelamin, gender dan orientasi seksual itu adalah tidak satu paket, berbeda-beda gitu. Ada orang yang laki ya, tapi feminin banget. Anaknya papat, ya gitu ya. Ada orang yang beremosi kilo teman homoseksual ya gitu. Jadi akhirnya kita memandang kesehatan itu dari sisi biologi gitu ya. Nah, yang saya sampaikan tadi itu adalah neuroscience itu biologi. Kalau sampai berpegang pada nilai lain, nggak apa-apa gitu. Ya, nggak apa-apa.
Misalkan mau berfilsafat gitu, aku itu diundang di fakultas filsafat, gara-gara orang-orang filsafat kamu, aku ngomong filsafat itu ngakak, ngomong mereka, diundang di fakultas filsafat, gitu. Coba saya tanya, Plato sama Aristoteles beda nggak? Beda banget, jauh bedanya bumi dan langit. Aristotelian dan Plato beda. Dua hal yang berbeda, nggak mungkin dua-duanya benar, yang mungkin dua-duanya salah. Ya, gitu. Keyakinan sampean dan keyakinan orang lain beda nggak? Nggak mungkin semuanya benar, yang mungkin semuanya salah. Jadi ada kemungkinan besar keyakinan sampean itu, loh, gak wani ngomong. Ya, yang begini-begini ini adalah bagaimana kita memandang dunia. Kita tidak memandang apa adanya. Salah satu merilis kegelisahan itu adalah memandang apa adanya. Itu kita bisa merilis kegelisahan itu. Nah, itulah ya. Jadi kalau kita ngomong kebahagiaan itu pelajaran 4 semester 8 SKS. Ya, jadi aku ngomong sih permulaan dong. Jadi kebahagiaan, kesehatan mental. Loh, kesehatan mental itu sekolah psikologi belum tahu nih kan gitu ya. Jadi itu adalah kesehatan, tapi pada dasarnya yang disebut mental tadi pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Mental yang nggak sehat, begitu kerjasama kita itu tidak efektif, itu tidak sehat. Ya. Contoh, kenapa yang namanya kesurupan itu nggak sehat mental? Enak-enak sekolah, guru, nggak sehat tuh, ya gitu. Konlek kalah untuk air, aku jalan ke pasar ya, ya, udah lumping. Itu juga trans. Dia itu membuat dirinya antara sadar dan tidak, gitu ya. Trans masuk dalam yang namanya twilight zone, antara sadar dan tidak. Tapi trans itu adalah hal yang lumrah pada manusia sejak ribuan tahun. Ritual keagamaan kita itu membuat kita trans. Siapa yang pernah sholat terus merasa trans? Ya selalu gitu kan. Sholat itu kita membuat antara sadar dan tidak. Trans itu adalah sehat. Trans itu sehat. Kenapa? Trans itu sehat. Selama tidak ada embel-embel disorder, gitu ya. Misalnya udah lumping, itu sehat nggak? Sehat, semua orang gembira kok, gitu ya. Ya, makan beling, gitu. Supaya apa? Trans itu supaya dia pede. Makan beling, loh sampean itu ya bisa makan ini neon ya. Lebih bisa. Ojo makan botol kecap, gak iso. Gitu ya. Tapi kalau bola lampu, semua orang bisa. Gitu. Semua orang bisa makan sikat keremus-keremus, gak apa-apa gitu. Ya gitu. Nah, tapi oh iya, angke selama menit. Oke, ya jadi yang namanya trans itu, kesurupan itu adalah disosiasi trans disorder, ya itu. Kalau sudah ada embel-embel disorder, itu ya tidak sehat. Gangguan. Misalnya, anxiety, kecemasan. Cemas itu sehat. Yang tidak bagus adalah anxiety disorder, gangguan cemas. Sampai bayang dong ya, nek pedus ketemu macan nggak cemas, mati deh. Cemas itu adalah senjata kita. Cemas yang bagus adalah motivasi untuk mempertahankan kehidupan. Cemas yang berlebihan menimbulkan gangguan gitu ya. Kijang melihat harimau, cemas dia. Harimau melihat kijang juga cemas. Gitu. Kenapa? Ini kalau luput, nggak makan aku gitu ya. Otaknya itu kerjanya seperti itu. Jadi cemasnya dua spesies ini adalah wajar untuk mempertahankan kehidupan. Ibu-ibu kalau sampai rumah terus kemudian berhasil karena titik, gitu ya, kolaps titik untuk sekarang separuh, sekarang seperempat, untuk cemas, terus tuku nang Alfamart nang Indomaret. Loh, saya lihat itu. Nggak sampai nggak cemas, sampai entek, gitu ya. Bingung, gitu ya, bengi-bengi, apa yang tutup lah. Ya, jadi kecemasan yang tidak ada juga.
Tapi soal beras itu mana ngumpul mulai itu, ya. Tapi kalau yang namanya kenapa manusia itu akhirnya gangguan cemas pada manusia itu jarang, kan? Hampir kalau kucing ada, kucing, anjing itu sekarang ada gangguan cemas pada anjing dan kucing itu karena mereka kita piara. Mereka hanya niru apa yang terjadi pada kita. Perilakunya kucing dan anjing lama-lama mirip-mirip kita, niru mereka. Ada nggak video yang anjing dimarahi oleh orang gitu? Ada kan? Kenapa? Karena kita memilih yang seperti itu. Yang tidak seperti itu hilang di tengah jalan. Anjing itu 15.000 tahun yang lalu itu serigala, ya, Canis lupus. Ya, sekarang setelah 15.000 tahun dia jadi spesies yang lain, namanya Canis familiaris. Mana guru biologi? Canis familiaris 15.000 tahun yang lalu itu serigala. Siapa yang membuatnya itu? Kita. Yang kecil kita kawinkan dengan yang kecil jadi pudel, yang gede sama kecil jadi malamut gitu. Ya, loh itu ini adalah bukti evolusi serigala. Loh sekarang bisa melihat pudel dengan malamut itu gede beda gitu. Sebentar lagi dia akan jadi spesies yang berbeda, tapi sekarang masih spesies yang sama. Kita juga demikian. Kita itu juga demikian. Nah, kita itu mereka itu meniru gitu ya, meniru perilaku kita. Yang cocok dengan kita piara, yang enggak hilang gitu ya. Nah, itu jadi kita memahat seperti memahat anjing yang alaskan malamut terus kemudian kanal yang gede dibandingkan dengan yang itu adalah hasil budaya kita, domestikasi, didomestikasi gitu. Nah, kalau kita mempelajari seperti ini ya tapi memang manusia itu tidak senang dikasih penjelasan yang sederhana akhirnya penjelasannya bulat tua malah senang gitu. Nah, misalnya alam semesta ini dimulai ya gimana? Biar yo kabeh mati, wayang-wayang kabeh mati karek Semar mbek Toko. Oh, Semar mbek Toko cekek-cekekan yo kita buruan juga mati loro-loro sampai akhirnya naik ke Gunung Mahameru orang bulan gelundung tadi Toko jadi kuningnya, Semar jadi putih. Siapa yang masih pernah dengar cerita ini? Enggak. Yang sampai dengarkan kan ada hal ya. Loh itu juga cerita gitu. Loh tidak apa-apa. Bagi orang Jawa dulu ya itu. Nah begitu Islam masuk, ya apa namanya? Silsilah. Kalau silsilah wayang ini dari Mahabharata. Mahabharata itu ada itu anaknya Pandu. Ya, tapi begitu di Babat Tengah Jawa itu Pandawa anaknya Pandu bapaknya namanya Abioso. Ya, Abioso bapaknya namanya Polosoro. Ya, Polosoro bapaknya namanya Sakti bapaknya namanya Seputrem. Putrem bapaknya Bermani anaknya Bromo ya. Bromo anaknya Bedoro Guru anaknya Sanghyang anaknya Sanghyang Tunggal anaknya Begawan Putranya. Begawan Putranya anaknya Begawan Roso. Begawan Roso anaknya Sayyid Anwas anaknya Nabi Sis anaknya Nabi Adam. Belum letak ada. Nah itu narasi yang seperti ini juga ini sangat berbeda dengan misalnya Mahabharata versinya India gitu, beda. Loh, Mahabharata versinya India Sri Kandi itu larang. Loh kalau kita Sri Kandi ya, prajurit perempuan. Loh, kalau di sana Sri Kandi itu laki. Ya meskipun memang terlahir sebagai perempuan, Sri Kandi itu lahir perempuan. Tapi bapaknya ketemu Tuhan, dikasih tahu Tuhan, anaknya memang wedok, tapi kulit sudah ada di belakang. Wah, akhirnya dikasih dipacari lanang, dikasih lagi. Sampai akhirnya dia melamar perempuan untuk jadi istri. Di istri, terus kemudian istrinya nggak diapa-apain berbulan-bulan
tega nih. Waktu Sri Kandi mandi dia tega wedok gitu ya. Dia jerit Sri Kandi melayu lari di hutan. Nah ketemu raksasa laki yang ingin jadi perempuan. Nah itu jenis kelamin gitu. Itu ada dalam Mahabharata. Tapi ya sudah penting lah ini. Lah tapi apa tak bocor ya biar. Tapi ada apa? Nah yang seperti ini adalah bagaimana kita bisa bekerja sama kan ini. Sekarang saya gini tanya. Nih ya, kita 15 menit ini. Ini ada hal yang mendasar, pengetahuan mendasar yang sampean nggak perlu tahu juga nggak apa-apa sih, nggak penting. Tapi ini hal mendasar kehidupan itu apa? Kehidupan itu apa? Apa dan bagaimana? Apa adanya? Alam semesta ini ada guru fisika ini? Ada guru fisika? Ada ya. Alam semesta ini menuju ke ketidakteraturan. Yang namanya entropi. Alam semesta ini menuju ke ketidakteraturan. Di mana-mana itu acak, tabrakan antara galaksi itu di mana-mana. Jadi alam semesta itu menuju ke ketidakteraturan namanya entropi. Satuan ketidakteraturan itu adalah namanya entropi. Tahun 2017 teleskop Hubble, sekarang itu James Webb bagus lagi. Teleskop Hubble itu menangkap tabrakan antar galaksi yang jaraknya 280 juta tahun cahaya. Artinya tabrakan itu terjadi 280 juta tahun yang lalu. Ya, jadi alam semesta ini tidak teratur. Galaksi kita ini, galaksi Bima Sakti main ini 3 miliar tahun lagi akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda. Tabrakan gitu. Tapi jangan khawatir, kita nggak ikut. Jadi kita nggak ikut ya. Sebelum tabrakan ini ada, matahari sudah padam duluan gitu. Matahari padam 2 miliar tahun lalu, matahari kita padam. Matahari kita padam, kita juga nggak ikut, tenang aja. Kenapa? Sebelum matahari padam, matahari itu akan membesar, menelan Merkurius, Venus dan bumi. Jadi waktu matahari padam, bumi sudah nggak ada, tenang aja. Ya, ini adalah sahabat dari. Jadi kita itu memang menuju tidak teraturan. Nah, di alam semesta yang luas ini ya, ada satu sistem kecil di planet biru pucat itu. Ada sistem yang melawan entropi. Apa? Kehidupan. Kehidupan ini melawan entropi. Kehidupan itu cenderung teratur gitu. Atom itu acak gitu. Molekul itu acak, kehidupan menyusun. Kita bisa bekerja sama, membentuk organ membentuk organ, ada ginjal, itu teratur. Kehidupan. Nah, yang namanya itu hukum termodinamika 1 dalam fisika. Dalam sistem tertutup itu selalu terjadi entropi. Kalau sistem ini dibuka dan menyerap energi, itu bisa menurunkan entropi. Itu ada dalam hukum termodinamika 1. Ini Isaac Newton gitu ya. Meskipun Isaac Newton nggak belajar biologi, tapi biologi itu ternyata adalah evolusi dari kimia, dan kimia itu evolusi dari fisika. Entropi, gampangnya gini, kalau sampai lihat, terus kemudian ada kursi tertata rapi, ada kursi yang sering kita ada orang di situ. Selain orang nggak bisa bikin kursi kan? Ya, gampangnya sampai nonton misalnya MU melawan Chelsea ya di kamar. Sebentar aja acak-acakan loh kamar sampean ini. Dan untuk merapikan itu sampai perlu energi, kalori di sini. Ya, jadi kehidupan ini ya bukan kalori aja pada dasarnya. Pada dasarnya ya, kehidupan itu berebut kalori. Dan kehidupan ini bekerja sama, pada dasarnya bekerja sama untuk menumpuk yang namanya cadangan kalori. Sampai pernah lihat kijang dikejar oleh macan? Ya, itu terjadi ribuan tahun kayak gitu.
dan akhirnya melahirkan varian-varian kijang yang bisa lari cepat. Yang lari lambat udah habis, mati gitu ya. Mati yang bisa lari lambat, mati. Macam yang nggak bisa lari cepat, ya habis gitu. Bagaimana misalkan di gurun Kalahari sana, mereka itu bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan. Makin lama makin banyak kehidupan ini. Sejak 3,7 miliar tahun yang lalu sampai sekarang, kehidupan itu makin banyak. Memang kita pernah mengalami 5 kali perkebunan massal. Sekarang kita mengalami kepunahan massal ke-6. Tapi yang namanya laju kepunahan masih kalah gede dengan laju spesiasi. Jadi spesies itu makin banyak. Kehidupan itu kalau yang namanya biomasa ditumpuk, makin lama makin banyak. Dan kalori itu simpan di bawah sana. Kalori itu tersimpan di bawah sana. Semakin kita itu punya sumber untuk menggunakan kalori, semakin besar kita bisa menurunkan entropi. Ya, entropi, satuan ketegangan. Kalau kita ngomong manusia, nenek moyang kita sampai 10.000 tahun, 12.000 tahun yang lalu, satu hari mengkonsumsi 8.500 kalori sehari. Nenek moyang kita, pembunuh-pembunuh ya, sebelum 12.000 tahun yang lalu. Rata-rata manusia sehari mengkonsumsi 8.500 kalori. Untuk apa? Ya untuk magang, itu kan panas, itu kan kalori. Hari ini rata-rata satu manusia mengkonsumsi 380.000 kalori sehari. Ini listrik kalori kan? Kalau misalkan nggak sepeda motor kalori bukan kalori semua. Ya. Semakin kita mempunyai sumber kalori, semakin kita bisa menurunkan entropi, dan itu tanpa kita sadari sepenuhnya. Itu kita paham. Nek sampean pun nenek moyang sampean biar itu numpuk nang lombong itu pari itu. Dia tahu aku iso digawe urip lagi. Ya, kita berkelompok itu adalah jaminan bahwa kita mendapatkan sumber kalori. Manusia itu tidak dirancang kerjasama dalam jumlah yang besar. Ya, kalau sampai satu angkatan kuliah itu ada 100, pasti ada yang senggakna. Ya, orang itu bisa akrab itu maksimal 35. Makanya peleton itu paling banter ya 35. Supaya akrab itu. Kalau kita akrab itu kita nggak perlu yang aneh-aneh. Ya, peleton satu peleton itu yang namanya kepala komandan peleton itu raja di kelompoknya. Nggak usah ngomong, mereka udah tahu yang namanya kepala peletonnya itu. Wah, pinter berantem, pinter nembak gitu. Begitu 20 atau 30 peleton dari satu kompi, mereka nggak saling kenal. Ya, perlu fiksi di situ, perlu yang namanya narasi. Kepala pokoknya itu komandannya ngomong dengan anak buahnya, komandan kompi kita cilik tapi sakti. Nah, mulai kan? Ya, gitu. Nah, yang namanya kita bekerja sama itu perlu yang namanya narasi atau fiksi, itu perlu yang namanya intersubjektif reality, itu perlu. Intersubjektif reality yang kecil diikat oleh intersubjektif reality yang lebih gede gitu. Arema itu tahun 87 gak ono, sak durunge 87 bandaran itu. Aku biyen itu bangga jadi Arema gitu. Tapi begitu 87 ono bal-balan aku mau ngaku Arema enggak gitu. Nah, gitu ya. Arema itu tahun 87. Sebelum itu enggak ada. Bal-balan itu. Bal-balan itu Mas. Nek Arema ketemu Persebaya, apa yang terjadi? Koyok ngate perang. Yo, ojo sampai Persebaya bal-balan yang kene ono plat L begitu rusak gitu. Atau sebaliknya, Arema nang Surabaya ojo sampai ono plat L nang Surabaya. Ayo bayang dengan pon. Bergabung dia. Gelutnya bergabung jabatan. Ya, loh, itu kayak paten-patenan. Si game bergabung. Gelutin di Malaysia gitu. Itu yang namanya kerjasama, itu memang perlu yang namanya narasi yang kecil diikat oleh narasi yang lebih besar. Keluarga diikat oleh vlog diikat oleh suku diikat oleh tribe diikat oleh chiefdom diikat oleh bangsa diikat oleh agama.
Duh, Inggris itu tahun 1914 itu Raja Edward dengan ini berdiri kerajaan England di bawah gereja Anglikan atas kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kemudian ada kesaktian-kesaktian yang rela mati demi England yang tadinya nggak ada. Sama dengan Indonesia. Indonesia itu ada nggak? Wah, ada. Ngaku kebangsaan Indonesia. Tapi yang kita adain, coba tanggal 17 Agustus 45 jam 7 pagi Indonesia ada. Gurungono, jam 8, Gurungono, jam 10, Gurungono, jam 10. Akan kebangsaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan, keturunan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari ke-17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Merdeka Indonesia. Dan ada orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam lalu nggak ada. Ya, itu penting. Inggris sama Romawi berantem gak ada ujungnya dengan satu kata, Yesus, perang salib bareng mereka. 300 tahun perang salib mereka dengan orang Arab. Orang Arab itu juga itu, orang Timur Tengah itu, Turki sama Mesir lah, perang salib bareng mereka, perang salib bubar, perang lagi mereka. Nah, itu juga. Nah, tapi kenapa? Karena ikatan-ikatan yang kecil itu menjamin sampean itu mendapatkan sumber kalori. Keluarga, kalau ada anak di keluarga itu melanggar aturan-aturan kelompok yang lebih besar, orang tuanya marah. Kenapa? Kalau tidak gitu dia dikucilkan oleh kelompok yang lebih besar. Ya, anaknya disuruh pakai jilbab atau ibunya nggak jilbab, anaknya yang diteror. Ibumu mau nggak jilbab? Loh, itu adalah bagaimana yang namanya tekanan sosial itu berkuasa. Nah, itu yang namanya membuat kita. Nah, pada dasarnya itu apa? Pada dasarnya kita lebih menjamin yang namanya sumber kalori itu ada. Ini kehidupan loh ya. Nah, saya kasih tahu. Di antara sistem kepercayaan ini semua, kepercayaan terhadap keluarga, keluarga itu kepercayaan. Punya anak? Sudah dibuktikan itu anaknya? Belum kan? Sampai cuma mengimani aja loh itu anaknya. Kemungkinan tertukar di rumah sakit ada. Itu anaknya orang lain juga bisa gitu. Tapi kita mengimani aja supaya apa? Supaya ini tenang gitu ya. Ini sistem kepercayaan. Tuhan itu sistem kepercayaan. Nah, kelompok itu juga sistem kepercayaan. Negara itu kepercayaan, keyakinan. Dan tadi kan keyakinan kita yang paling besar terhadap apa? Uang, benar kan? Uang. Uang itu adalah sistem kepercayaan yang kita buat. Ya, uang itu adalah sumber kepercayaan yang kita buat. Itu adalah sistem kepercayaan. Sampai boleh benci sama Amerika, boleh benci sama Amerika, boleh tidak kenal yang namanya Benjamin Franklin itu sama. Tapi kalau sampai saya kasih selembar kertas yang gambarnya Benjamin Franklin, sampai yakin yang sampai pegang itu 1.624 rupiah. Mbok orang dunia kepercayaannya tentang kertas itu sama. Tuhan sampai bisa beda, tapi keyakinan tentang uang sama. Kenapa dengan demikian? Sekali lagi, karena kelompok-kelompok tadi, kepercayaan-kepercayaan tadi kita buat untuk menjamin kita mendapatkan sumber kalori. Dan uang itu, otak kita gampang mengkonversikan uang itu dengan kalori. Sampai punya tabungan 1 juta, isolai kayak urip sabulan. Ya, otak kita mengkonversikan dengan uang dan kalori itu paling gampang. Meskipun ikatan-ikatan tadi itu udah jelas kalau kita ikatan yang lebih besar itu lebih menjamin gitu. Nah, itu yang namanya kalori. Nah, sekarang yang namanya kenapa kita itu memahami. Jadi jangan mengecilkan arti uang. Karena kalau sampai mengecilkan arti uang, sampai sendiri yang rugi. Ya, uang itu tidak bisa memberi kebahagiaan.
Ya itu kalau sedikit, kalau banyak bisa, sumpah. Kalau uang sampai nggak bisa membeli kebahagiaan, dia ngerti ya, itu medikit. Orang mana? Uang nggak dibawa mati. Loh, jangan ini kayak orang goblok. Sekali lagi, uang tadi adalah dikonversikan dengan kalori. Kalori adalah energi untuk menurunkan entropi kehidupan. Loh ya itu. Nah, jadi kita seringkali mengecilkan arti uang. Ikut digoroi uang sing nglompokno. Uang itu iso gampang, rezeki itu gampang. Wis kon nglompokno nang aku, mau tak aturi. Dia sing sugih. Terus nglompokno nang aku, iso tak ono nang aku gini. Nah, dalam hal ini bagaimana manusia itu, nah, uang itu makin tinggi tingkat kebahagiaan suatu masyarakat, biaya hidup itu makin tinggi. Ya, biaya hidup negara termahal, lu pikir termahal. Wah, ya tapi mereka bahagia. Termahal jauh kita kalau Jepang itu mahal jauh dengan Norwegia. Nah, penjelasan yang seperti ini sekali lagi, ini adalah pengetahuan kognitif. Pengetahuan aja, ini hanya pengetahuan. Saya hanya mengatakan secara ontologis. Apa yang sampai murid-muridmu mau nggak ngurus ya itu. Sampai pilih lah gitu. Cuman kamu kepingin bahagia itu caranya. Tapi nggak kepingin juga aku butuh kepuasan, nggak butuh kebahagiaan, tidak apa gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, kita berbicara tentang kebahagiaan. Kita kebahagiaan, kita mempelajari cara berbicara. Oke ya, ini 1,5 jam aku mencaci ini. Ya tentu saja, saya menyadari bahwa omongan saya itu menyakiti banyak perasaannya orang. Saya paham. Ojo sama yang mana, ibu, ojo sering rasa ini perasaannya. Ya, gitu. Loh ya gitu, tapi for the sake of, karena saya mau mengatakan apa adanya. Gitu, ya. Jadi ya saya tidak pernah minta maaf sama ibu. Tanya sih, tidak pernah. Sungkem itu riawan nggak tahu. Enggak, kenapa? Bagi saya, orang tua kalau memaafkan anak nggak usah jaluk dimaafkan. Katanya memaafkan loh, nunggu anaknya itu minta maaf. Saja ya, dia itu butuh diminta maaf. Terima kasih. Kalau Willy itu ada buku dari apa aku senyum. Udah tahu saya itu. Loh, dokter Rio udah saya kasih. Kenapa? Oh iya, banyak Gini. Itu ini buku di Ponorogo. Yang di Mantan. Oh itu ya. Isin ya. Sebetulnya itu ini kalau di Ponorogo ini. Wah itu keren lah. Bikin ilfil ya dok. Video kan? Oh iya benar. Silakan aja. Oh iya benar 18 juga. Oh iya benar itu di situ. Wah ini wah bisa bikin orang-orang marah. Iya kan? Karena kita ngomongin negara apa adanya itu ilfil gitu. Ya.